Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badrun Purnama, NIM saya F1G118001. Pada video ini saya akan membahas tentang pembuatan web menggunakan Y2 framework. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa sebenarnya perancangan dan pemrograman web itu sendiri. Jadi perancangan dan pemrograman web adalah istilah umum yang digunakan untuk mencakup bagaimana isi web konten yang ditampilkan, biasanya berupa hypertext dan hypermedia yang dikirimkan ke pengguna akhir melalui World Wide Web atau biasa disebut juga WWW dengan menggunakan sebuah browser web atau perangkat lunak berbasis web. Tujuan dari web design adalah untuk membuat website sekumpulan konten online termasuk dokumen dan aplikasi yang berada pada server web atau server. Sebuah website dapat berupa sekumpulan teks, gambar, suara, dan konten lainnya, serta dapat bersifat interaktif ataupun statis. Oke, itu sedikit penjelasan tentang perancangan dan pemrograman web. Selanjutnya kita melangkah pada web Y2 framework. Ya, sebelumnya kita harus aktifkan dulu Xampp, dan di sini saya sudah mengaktifkan Xampp. Kemudian yang kedua kita harus aktifkan server. Ya, saya sudah aktifkan, yaitu yang di sini yaitu saya menggunakan GUI. Kemudian langsung kita tulis alamatnya. Ya, jadi ini adalah tampilan web yang saya buat menggunakan Y2 framework. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus login. Nah, di sini saya menggunakan username-nya yaitu Purnama Badrun, passwordnya ada juga. Kemudian kita klik login. Ya, ini adalah tampilan web yang saya buat. Jadi di sini ada beberapa menu, yaitu ada beranda, tentang, form peserta, form penyelenggara, jadwal, logout. Jadi di sini tampilan ini kita bisa lihat pada programnya. Saya menggunakan Visual Studio Code. Itu letaknya pada site yaitu ada about.php, kontak, index, login. Jadi dia letaknya ada pada site. Kita bisa cek, yaitu yang pertama kita harus cek yaitu about. Ya, jadi ini isi dari about itu sendiri, yaitu di sini terdapat saya masukkan foto, kemudian di sini ada biodata saya. Jadi itu sekilas penjelasan tentang saya memperlihatkan program dari tampilan web itu sendiri. Kemudian di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu beranda, berisi tentang ucapan selamat datang, kemudian beberapa judul webinar yang akan dilakukan. Di sini ada menu tentang juga, itu isinya yaitu foto dan biodata saya, yaitu nama, NIM, prodi, alamat, dan asal. Kemudian form peserta, form penyelenggara, jadwal, dan menu login. Ya, pertama yang harus kita lakukan yaitu kalau kita ingin melakukan webinar, pertama yang harus kita klik yaitu ini. Klik ini. Adapun misalnya kalau kita ingin menambahkan judul webinar lainnya, kita tinggal klik create webinar. Kemudian kita tulis judul misalnya yaitu perancangan web. Temanya misalnya Y2 framework. Kemudian kita klik save.
Kemudian kita cek lagi di beranda, maka otomatis akan muncul dengan sendirinya yang ini dia. Kemudian kalau kita misalnya ingin mendaftar webinar ini, maka kita bisa klik daftar atau kita klik form peserta. Kita klik daftar, kemudian kita masukkan peserta di sini. Di sini ada 2 peserta yang telah saya tambahkan. Adapun kalau kita misalnya ingin menambahkan peserta lagi, kita tinggal klik tambah peserta. Misalnya namanya yaitu Andri. Kemudian jurusannya misalnya farmasi, emailnya misalnya andri@yahoo.com. Kemudian nomor teleponnya misalnya 0852 3455 672. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita klik. Kemudian kita klik kembali, maka otomatis akan bertambah. Di sini ada Andri. Ini ada 2, jadi kita bisa hapus salah satunya. Kita tinggal klik hapus. Oke. Jadi tampilan yang ada pada form peserta ini kita bisa cek juga pada programnya, yaitu di Visual Studio Code. Ia letaknya ada pada views, pada views peserta. Jadi di sini ada berbagai macam, ada form.php. Sini letaknya, di sini ada nama, jurusan, email dan nomor telepon yang kita masukkan. Kemudian ada search. Di sini ada ID, nama, jurusan, email dan nomor telepon. Jadi di sini letak program yang ada pada form peserta tadi. Kemudian kita lanjut. Pada form penyelenggara. Jadi di sini ada salah satu penyelenggara yang saya tambahkan. Adapun kalau kita ingin menambahkan lagi, kita tinggal klik tambah penyelenggara. Kemudian kita tulis namanya, misalnya Harsin. Kemudian nomor HP misalnya 082287655678. Alamat misalnya Jalan Martandu. Kemudian kita klik simpan, maka otomatis akan tersimpan pada form penyelenggara. Kita bisa cek ya, di sini ada Harsin. Di sini ada 2, kita bisa hapus salah satunya dan kita klik tanda hapus yang ada pada samping kanan nama. Adapun program pada form penyelenggara ini kita bisa cek juga di Visual Studio Code. Di sini ada pada bagian Views juga. Di sini ada menu penyelenggara, kita bisa lihat di sini. Kita bisa cek ada form.php, isinya dalam yaitu kelas penyelenggara. Kemudian di dalam ada form nama, nomor HP dan alamat, sama pada peserta tadi. Kemudian kita melangkah pada menu selanjutnya, yaitu menu jadwal. Di sini ada 1 jadwal yang telah saya buat. Adapun misalnya jika kita ingin menambahkan jadwal baru, maka kita tinggal klik tambah jadwal. Penyelenggara ID. Jadi penyelenggara ID ini harus sesuai dengan nomor ID penyelenggara yang ada pada form penyelenggara ini. Jadi kita tulis ID-nya yaitu 1. Jadi kita tidak bisa menambahkan sembarang kode ID, ini harus sesuai dengan form penyelenggara.
Kemudian pada webinar ID kita bisa menulis ID webinar yang ada pada beranda tadi. Kita tidak bisa menambahkan sembarang juga, kita harus tambah sesuai dengan ID webinarnya. Misalnya di sini saya menambahkan webinar yaitu kode ID-nya 5. Kemudian daftar awalnya misalnya saya tambahkan misalnya 2021 bulan 1 tanggal 20 jam 10 misalnya, jam 10 itu daftar awal. Kemudian daftar akhirnya misalnya yaitu 2021 bulan 2 tanggal 1 jam 12. Kemudian kita klik save. Adapun kalau kita ingin menghapusnya kembali, kita tinggal klik delete. Adapun kalau kita ingin mengupdate-nya, kita tinggal klik update. Kita klik kembali, maka otomatis akan bertambah. Di sini ada 2 yang telah kita tambahkan tadi karena kita klik update. Jadi kita bisa hapus salah satunya. Kita tinggal klik hapus pada bagian kanan. Delete salah satunya. Oke. Jadi itu tentang jadwal. Adapun programnya kita bisa cek juga pada Visual Studio Code-nya. Itu letaknya pada views juga, ada pada jadwal. Sama dengan penyelenggara dan peserta tadi. Kemudian kita kembali pada beranda. Jadi ini tampilannya. Ada tentang forum peserta, forum penyelenggara, jadwal, dan kemudian setelah kita mendaftar misalnya, dan setelah kita lihat jadwal webinarnya, peserta yang mendaftar itu bisa melakukan logout kembali. Kita tinggal klik logout, maka otomatis akan kembali. Jadi itu penjelasan mengenai Y2 Framework atau tugas final perancangan dan pemrograman web yang telah saya buat. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.